Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puspitasari dari kelas RKS 2B dengan nomor pokok mahasiswa 230109034. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai analisis ancaman keamanan data dan informasi sebagai bagian dari rangkaian ujian tengah semester. Untuk tema yang saya angkat kali ini yakni tentang terjadinya pelanggaran keamanan berupa akses tidak sah ke akun Google. Sebelum membahas lebih lanjut, kita kupas sedikit mengenai peran akun Google saat ini. Jadi, di era sekarang, akun Google itu udah jadi salah satu objek vital dalam kehidupan sehari-hari dengan jumlah penggunanya yang lebih dari 1,8 miliar yang tersebar di seluruh dunia. Akun Google nggak cuma jadi penyedia layanan email, tapi juga jadi kunci utama buat akses berbagai aplikasi dan layanan lain kayak Google Drive, Google Foto, Google Calendar, dan YouTube. Nggak cuma itu, aplikasi pihak ketiga juga banyak yang meminta pengguna untuk masuk menggunakan akun Google. Jadi hal ini bikin akun Google itu jadi pusat dari dunia digital. Nah, karena keterkaitan ini jadi menarik bagi para hacker. Kemudian kita bahas soal akses tidak sah. Jadi yang pertama, akses tidak sah. Kenapa sih akses tidak sah? Akses tidak sah itu ketika seseorang mendapatkan akses ke akun tanpa izin. Nah, jadi ketika seorang hacker berhasil mengakses akun Google, mereka nggak cuma akses email pribadi, tetapi juga informasi sensitif lain seperti dokumen, foto, bahkan informasi keuangan. Dengan kemampuan mengubah kata sandi, hacker dapat menutup akses pemilik akun untuk login dan kemudian juga dapat mengeksploitasi informasi tersebut untuk tujuan yang merugikan seperti pencurian identitas bahkan penipuan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan akun Google pengguna. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan akun Google. Nah, pengguna juga perlu nih meningkatkan awareness dari berbagai ancaman yang ada dan melindungi informasi pribadinya sendiri dengan cara menerapkan praktik keamanan yang baik, kayak pakai kata sandinya tuh yang kuat dan unik, terus aktifin autentikasi 2 faktor, juga hati-hati sama phishing biar ngurangin risiko akses tidak sah ya. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya, ada kronologi. Jadi untuk kronologinya, pada mulanya si pengguna ini sedang mencari tools untuk menunjang pekerjaannya. Namun tools tersebut harus berbayar. Akhirnya si pengguna tersebut mencari alternatif untuk mencari yang gratisan seperti bajakan. Nah, biasanya untuk aplikasi atau tools-tools crackan atau bajakan itu tersedia di website. Nah, si pengguna ini akhirnya masuklah ke website tersebut. Dari website tersebut diminta untuk login menggunakan akun Google. Nah, si pengguna yang mungkin karena ya faktor human error akhirnya login menggunakan akun email akun Google-nya. Kemudian pada 21 Oktober 2024, si pengguna tersebut menerima menerima notifikasi dari Google bahwa ada upaya untuk login dan mengubah kata sandi akun pengguna tersebut, namun dari lokasinya tidak dikenal. Nah, setelah menerima notifikasi tersebut, tentunya dari si pengguna merasa panik dan sadar bahwa akunnya sedang diserang. Karena khawatir, pengguna pun akhirnya melakukan tindakan untuk melindungi akunnya. Nah, lalu ada penyebabnya.
Kemudian dari penyebabnya ada dari human error, yakni ketidakvaspadaan dari si pengguna itu. Kemudian phishing, yaitu ketika pengguna membuka tautan yang mengarahkan ke situs palsu untuk mencuri informasi login. Selanjutnya dampak. Jadi dampak yang ditimbulkan itu yang pertama, hacker berhasil mengubah kata sandi dan menutup akses pengguna dari akun Google miliknya sendiri. Jadi si pengguna itu nggak bisa masuk ke akun miliknya. Nah, yang kedua, dari kejadian ini muncul potensi pencurian data dan data pribadi, informasi keuangan, dan akses lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, akun Google itu terkait di mana-mana, kayak pihak ketiga, bisa kayak m-banking, terus e-commerce, dan mungkin instansi tempat bekerja itu memungkinkan. Jadi ya. Selanjutnya ada metode. Untuk metode yang hacker lakukan yaitu dengan cara phishing. Jadi hacker ini membuat login page dengan front dan back end yang mirip dengan Google asli, sehingga si penggunanya sendiri tuh yakin atau nggak merasa curiga sama sekali kalau sebenarnya itu tuh palsu. Nah, dan ketika user memasukkan username dan password, kemudian klik login, maka data yang tadi diisikan oleh user itu akan terkirim ke server hacker. Nah, ketika data sudah terkirim, maka hacker dapat menggunakan data tersebut untuk tujuan yang merugikan. Terus ada metode penanganan. Yang pertama dengan cara mengubah kata sandi. Namun pada kasus ini tuh si hackernya sudah menutup akses pengguna untuk login ke akun miliknya. Jadi ya si pengguna tidak dapat mengubah kata sandinya. Akhirnya si pengguna melaporkan ke Google. Nah, dengan laporan dari si pengguna, si Google itu menyarankan untuk melakukan pemulihan akun dengan cara menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan dari si Google tadi. Nah, setelah itu akunnya dapat kembali, kemudian si pengguna langsung mengaktifkan autentikasi 2 faktor. Mengapa? Dengan autentikasi 2 faktor, ini dapat menambah keamanan. Jadi ketika kita akan login, ini akan memerlukan verifikasi tambahan seperti mengirimkan kode OTP. Setelah mengaktifkan autentikasi 2 faktor, dilanjutkan dengan memeriksa aktivitas dan mencabut akses pihak ketiga yang terdapat pada akun tersebut. Nah, untuk tindakan mitigasinya agar tidak terjadi kejadian serupa di masa depan, yang pertama kita dapat melakukan merubah sandi ke yang kuat dan unik agar tidak mudah ditebak oleh si penyerang. Yang kedua, mengaktifkan pemberitahuan keamanan. Jadi, ketika ada hal yang mencurigakan, akan ada notifikasi yang masuk, sehingga kita dapat segera melakukan tindakan untuk memulihkannya atau melindunginya. Yang selanjutnya, selalu memperbarui informasi pemulihan. Kemudian yang keempat, mengedukasi diri tentang keamanan digital. Ini sangat penting karena sering sekali hal-hal seperti ini itu terjadi karena ketidakvaspadaan dari si penggunanya. Kemudian yang terakhir dengan cara melakukan pemindaian keamanan secara berkala. Selanjutnya ada regulasi yang mengatur di Indonesia khususnya, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. Jadi,
Dapat disimpulkan bahwa keamanan Google itu sangat penting mengingat keterkaitannya sangat luas dengan berbagai layanan dan informasi pribadi. Nah, ancaman cyber seperti phishing, malware itu dapat mengakibatkan pencurian data dan pelanggaran privasi. Kemudian sangat penting untuk melindungi data pribadi kita. Dan untuk perlindungan ini juga diatur dalam undang-undang seperti yang disebutkan tadi ya, di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang memberikan kerangka hukum untuk melindungi individu dari ancaman. Namun sebenarnya balik lagi ke kesadaran penggunanya, karena ya kita lebih bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri. Jadi kesadaran pengguna itu sangat diperlukan untuk mengurangi risiko akses tidak sah. Oleh karena itu ya, penting banget buat penggunanya mendapatkan edukasi tentang keamanan cyber untuk melindungi data pribadi pengguna. Kemudian dari pemerintah sendiri juga dapat meningkatkan regulasi dan penegakan hukum terkait keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Dan juga menyediakan sumber daya untuk membantu masyarakat dalam menghadapi ancaman siber. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu. Aduh, PPT-nya sedikit hancur, tapi apa-apa. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dan semoga dari kasus ini kita menjadi menambah insight baru sehingga kita lebih waspada mengenai ya tindakan-tindakan kita sendiri dalam beraktivitas online. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.